Karena kita akan berbicara tentang ketahanan dan kekuatan sandang, berarti ayat-ayat tentang libas. Ya. Ya, Ustaz Deden, bicara tentang pakaian di dalam Al-Quran. Pertama kali manusia mengenal pakaian itu di surga, kan dari daun pohon di surga. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa itu tercipta dalam keadaan sudah diberi pakaian. Iya. Terus? Jadi Nabi Adam baru mengetahui kalau dirinya itu memang berpakaian setelah kemudian Allah lucuti pakaiannya pasca mencicipi buah dari pohon terlarang itu. Iya. Fabadat lahuma sau'atuhuma. Hanya dalam riwayat-riwayat tentang pakaian Nabi Adam di surga itu ada yang mengatakan pakaian sebelum dilucuti adalah kuku katanya gitu, Ustaz. Jadi pakaiannya kuku katanya. Ada riwayat begitu. Apa kuku? Kuku. Ya. Salah satu riwayat ya. Ya, jadi badannya terbungkus kuku gitu. Iya. Nah, kuku yang sekarang itu adalah peninggalan atau sisa dari pakaian Nabi Adam itu. Dan ini pun nanti ada dalil argumentasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kuku itu tidak akan dibangkitkan. Ketika setelah kematian nanti, karena itu pakaian katanya. Bukan bagian dari tubuh manusia yang seutuhnya. Ada kesimpulan ke situ. Yang jelas tidak dijelaskan dalam Al-Quran terperinci pakaian Nabi Adam sebelum dilucuti itu apa gitu. Tidak dijelaskan. Hanya saja memang jelas berpakaian. Kenapa? Ini dibuktikan dengan ayat fabadat lahuma sau'atuhuma. Tampaklah kemaluan mereka setelah mencicipi buah dari pohon terlarang itu. Berarti sebelum mencicipi keadaan aurat mereka itu ditutupi, tapi tidak dijelaskan penutupnya apa. Baru kemudian setelah dilucuti secara fitrahnya, secara insting kemanusiaannya, Nabi Adam dan Siti Hawa merogoh atau memetik dedaunan surga untuk menutupi kemaluannya. Memang kalau kita bicara tentang pakaian di dalam Al-Quran, bukan cuma dalam bentuk pakaian yang artinya menutup secara fisik, tetapi ada juga libasut taqwa, pakaian ketakwaan, atau pakaian kehormatan yang itu kaitannya juga dengan aurat dan harga diri serta kepribadian. Nah, hanya saja konkretnya secara fitrah Adam alaihissalam ketika disingkap auratnya, ya setelah memakan atau mendekat lalu kemudian memakan buah terlarang, maka tersingkaplah auratnya. Nah, ini dari penciptaan semula yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala pastilah menutupi keseluruhannya. Terlepas dari pendapat para ulama, yang akhirnya dipilih oleh Adam pertama kali untuk menutup auratnya adalah dedaunan. Iya, miwarakil jannah. Dedaunan dari pohon-pohon di surga. Gitu ya? Iya. Baik. Selanjutnya, perkembangan pengetahuan manusia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dilempar ke dunia, berkembanglah pengetahuan. Nah, konon ada perkembangan teknologi setelahnya di zaman Nabi Idris. Mulai menjahit. Ya, mengenal apa yang disebut dengan menjahit pakaian atau membuat pakaian yang berjahit. Nah, bisa dibayangkan jaraknya berapa lama tuh ya prosesnya. Karena kan
sebelum Idris itu ada kisahnya Qabil dan Habil. Ada ya, cukup panjang. Syith juga di sana. Tetapi di zaman Nabi Idris lah manusia mengenal pakaian yang berjahit. Pada zaman Nabi Adam, saya terlintas pakaiannya seperti pakaian laki-laki yang ihram. Bayangannya ya. Bayangan saya ketika kemudian ditemukan helai kulit binatang misalkan menutupi bagian tubuh mereka. Iya. Iya. Apa saja yang bisa menutupi tubuh mereka pada saat itu, karena ya mungkin sebelum ya atau sesudah zaman dinosaurus misalnya, wallahu alam, yang pasti bahwa 2000 tahun sebelum Adam diturunkan sudah ada jin di dunia. Sudah ada peradaban. Sudah ada peradaban di muka bumi. Tapi manusia yang benar manusia, yang bukan keturunan kera, bukan keturunan monyet gitu ya. Iya. Tentu datang belakangan. Saya tidak tahu era sebelum Adam di muka bumi ini. Yang jelas sudah ada peradaban. Namun persisnya tentu kalau kita ada telah ilmiah, katakanlah ada kulit hewan yang mungkin besar pada saat itu. Iya. Ya, yang kemudian disamak, kemudian dijemur, ya, kemudian dijadikan sebagai pakaian. Oh, berarti pakaian orang dulu tebal ya, keren ya. Iya. Dan langsung kulitnya. Kalau melihat surah Al-A'raf, setelah ayat fabadat lahuma sau'atuhuma, itu ada perintah atau semacam pengingat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam. Ya Bani Adama qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sau'atikum. Wahai Bani Adam, sungguh telah kami turunkan kepadamu pakaian yang menutupi kemaluanmu, yang menutupi auratmu. Kenapa menggunakan kata anzala? Jadi pakaian itu datang, turun. Padahal pakaian yang dibuat oleh Nabi Adam tentunya dari bahan-bahan yang ditemukan di situ. Tetapi kalimatnya anzala. Ini karena ilmu mengetahui bahwa itu bisa digunakan untuk menutup aurat, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tidak kesulitan tampaknya Nabi Adam karena sudah wa'allama Adamal asma'a kullaha. Iya. Sudah diberikan pengajarannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama dan fungsi-fungsinya tentunya juga.